Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oh my goodness nih ya, jadi untuk IHSG kita pada minggu ini, di hari pertama ini ya, IHSG kita ngamuk ya, ngamuk sangat lumayan ya, sangat sangat besar ya kalau menurut saya. Hari ini kita menguat 1,69% dan bahkan sampai post marketnya pun terus tertahan di level ketinggian yang paling tingginya perdagangan kita hari ini ya. Jadi kita lihat sendiri secara pergerakan candle-nya pun ini nggak ada shadow atasnya, emang penutupannya tuh pas di titik ketinggian perdagangan hari ini ya. Sangat strong sekali untuk secara pergerakan harga IHSG hari ini ya. Nah jadi seperti yang video saya sebelum-sebelumnya ya, ini kita lihat bahwa IHSG kita kan memang ya 2 hari yang lalu dua hari perdagangan yang lalu tuh IHSG kita terus tertahan di EMA 20. Kita lihat ya pembukaannya dia hijau-hijau terus, tetapi terus tertahan di EMA 20 ya. Nah, tetapi walaupun saya bilang bahwa secara pergerakan dia tertahan di atas EMA 20, tetapi pergerakan penurunannya pun juga dia tertahan di level supportnya yang itu yaitu di 5.840-an ya. Semenjak dia naik ke atas di level nembus level resisten ini, itu IHSG sudah 2 hari berturut-turut dia tertahan di level support ini. Jadi dia nggak menutup di bawah level support ini ya. Sehingga seperti yang saya bilang ya bahwa cukup menarik dari pergerakan harganya, di mana harganya ini cukup tertahan di level support dan juga EMA 20 ya. Dan saya juga bilang bahwa senario optimisme yang pertama itu adalah di mana dia akan berkonsolidasi di sekitar EMA 20 dan juga level supportnya. Walaupun kita bisa lihat bahwa secara gambar pun kita lihat bahwa EMA 20 dan juga level support ini udah sangat menciut sekali ya. Jadi emang nggak ada ruangnya ini juga sangat sempit untuk IHSG berkonsolidasi ya. Jadi kita bisa bilang bahwa secara volatilitasnya pun juga pasti akan merucut sehingga suatu saat akan break harganya ya. Breaknya bisa ke bawah atau turun tergantung apakah dia bisa break EMA 20 atau dia break level supportnya ya. Nah, dan pada perdagangan hari ini ternyata IHSG kita nggak berkonsolidasi lagi tapi langsung ternyata break level resistannya di EMA 20 ya. Jadi secara pergerakan kita lihat sendiri break EMA 20-nya ini baru 1 hari sih ya, maksudnya ini memang baru 1 hari secara pergerakan harga. Perlu kita konfirmasi dengan pergerakan harga selanjutnya ya. Mungkin dia akan ada pullback terlebih dahulu, tetapi yang kita mau dari pergerakan suatu sekuritas yang arahnya mau berubah arah, itu apakah dia bisa bertahan di atas EMA 20 untuk mengalami kenaikan kembali ya setelah dia mengalami downtrend ya. Jadi overall secara pergerakan harga nih IHSG cukup menarik. Mungkin kita bisa antisipasi untuk kedepannya IHSG benar-benar sudah berhenti turun dan mungkin akan mengalami fase naiknya ya. Mungkin ini apakah efek sell in Mei-nya sudah selesai? Ingat ya, soalnya ini kan hari ini kan pas banget ya hari terakhir bulan Mei. Mulai besok dan besoknya itu akan mulai Juni ya, sudah mulai Juni. Jadi apakah efek Mei-nya sudah selesai dan saat ini kita udah mulai naik ya? Who knows? Let's just wait and see untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, kita lihat secara MACD-nya ada tanda-tanda golden cross di sini. Overall kita lihat emang arahnya momentumnya udah mau naik, jadi overall juga good. Nah, ini di RSI-nya yang saya sudah sempat analisa juga. Jadi emang dari RSI-nya ini emang ada tanda-tanda dia mau naik ya. Ini kita lihat dari perdagangan dia sebelumnya nih sampai di tanggal 28 ini emang dia RSI-nya terus mengalami kenaikan ya. Trennya dia naik sih ya. Dan hari ini kita lihat bahwa dengan kenaikan IHSG saat ini melebihi EMA 20, RSI-nya ini di per day-nya bahkan sudah melebihi ketinggian dia sebelumnya ya, sebelum dia terjun ya. Dia sebelum terjun tuh RSI menyentuh di level 44,96 dan RSI untuk hari ini tuh di 53,13 ya. Bisa dibilang seperti di atas borderline-nya 50 yaitu bullish dari pergerakan osilatornya ya. Nah, ini saya hanya recap aja ya. Jadi yang berdasarkan video saya sebelumnya ini mungkin ya kalian bisa lihat ya di bagian kanan atas saya kasih link. Jadi emang kita lihat bahwa saat waktu itu IHSG sempat terjun ya, maksudnya naik terus dia terjun kembali, ini kita lihat bahwa sebenarnya RSI-nya masih tertahan ya, masih tertahan di level yang relatif lebih tinggi daripada sebelumnya ya, sehingga saya masih mengantisipasi kemungkinan besar IHSG lebih cenderung untuk break EMA 20 untuk mengalami kenaikan, dan ternyata di perdagangan hari ini pun dikonfirmasi dengan pergerakan RSI-nya melebihi ketinggian dia sebelumnya ya, overall trennya naik.
Nah, kita lihat dari per jamnya pun juga sama, trennya masih naik dan saat ini dia RSI-nya pun sudah melebihi ketinggian dia sebelumnya ya. Walaupun kalian tetap harus waspada bahwa pada pergerakan RSI-nya IHSG untuk hari ini sudah mencapai level 70, bisa dibilang sudah mulai mendekati level overbought ya, sehingga menurut saya kemungkinan besar pergerakan IHSG pun kenaikannya juga mungkin akan terbatas. Mungkin akan ada pullback terlebih dahulu ya sebelum dia mungkin melanjutkan fase kenaikannya ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan IHSG menurut saya masih cukup banyak ruang ya untuk mengalami kenaikan, walaupun ya menurut saya ya pasti setiap dia break MA20 biasanya cenderung akan ada pullback terlebih dahulu. Jadi mungkin kita bisa antisipasi pullbacknya dan kita lihat apakah IHSG kita bisa bertahan di atas MA20 dengan target kenaikannya itu selanjutnya di level resistnya di 5.956 ya. Udah nggak jauh lagi sih ya. Jadi ya let's wait and let's hope IHSG kita bisa break level resistennya untuk kembali ke zona di 6.000-annya lagi ya. Oke, jadi itu untuk IHSG dan selanjutnya kita akan bahas BBRI ya. Yaitu sebenarnya enggak, jadi untuk hari ini sebenarnya nih saham blue chip rata-rata semua ngamuk semua, yang Mandiri, BNI dan juga BRI rata-rata ngamuk. Emang biasanya kalau IHSG naik itu cenderungnya tuh adalah saham-saham blue chip, biasanya itu bank dengan market cap yang besar, dia cenderung mengikuti IHSG ya. Jadi IHSG rally, biasanya saham-saham tersebut juga ikut naik. Dan saat ini saya ingin bahas untuk pergerakan BBRI ya. Jadi kan BBRI ini kan sempat drama yang naik tinggi terus dia dibanting. Bahkan 2 hari ya, perdagangannya 2 hari. Yang pertama tuh dibantingnya yang sangat tajam ya sampai minus. Yang kedua tuh dibanting tapi masih hijau ya. Dan untuk perdagangan hari ini kita ternyata dikonfirmasi kembali di mana BBRI ini berhasil bertahan di atas MA20-nya ya. Jadi kan kalau kita lihat dari perdagangan sebelumnya nih BBRI ini kan emang di atas MA20 tetapi tertahan di level resistennya ya. Jadi bisa dibilang mirip seperti IHSG di mana kalau untuk IHSG dia tertahan di MA20-nya. Nah, tetapi kalau untuk BBRI ini sepertinya mirip di mana dia berkisaran di sekitar MA20 dan tertahan di level resistnya di 4070 ya. Soalnya kita ketahui dengan perdagangan kemarin BBRI ini sempat naik sangat tinggi, tetapi pada penutupan dia tutup di bawah level resistennya ya. Di level resistennya. Nah, jadi untuk hari ini ternyata dikonfirmasi kembali di mana dia break level resistennya dan bertahan di atas MA20. Jadi kalau menurut saya konsepnya sama seperti pergerakan IHSG. Overall menurut saya cukup baik soalnya dia berhasil bertahan di atas MA20. Jadi kemungkinan besar BBRI ini ada ruang untuk berhenti penurunannya untuk mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat juga MACD-nya udah golden cross, terus MACD-nya pun histogramnya terus mengalami kenaikan, overall good. Dan kita juga lihat secara money flow index-nya mirip seperti IHSG yang berdasarkan RSI. Ini kita lihat bahwa money flow index-nya pun terus mengalami kenaikan, ketinggian dia sebelumnya di 40 dan saat ini di 41,99-nya. Jadi overall ada tren dia osilatornya mengalami kenaikan. Nah, kita lihat juga dengan time frame per 4 jamnya juga sama, osilator juga sama, saat waktu itu sempat dibanting sangat drastis. Tapi kita lihat bahwa money flow index-nya relatif di level yang masih cukup tinggi ya, dan ternyata dia naik kembali ke atas, osilatornya kembali melebihi di ketinggian dia sebelumnya. Overall kita lihat trennya masih cukup baik untuk pergerakan BBRI, sehingga kita masih bisa antisipasi BBRI ini akan mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat sini waktu itu sempat dibanting terus akhirnya dia pelan-pelan naik dan akhirnya overall kita lihat trennya per jamnya pun masih overall naik. Dengan kenaikan hari ini pun kita ketahui bahwa dengan money flow index-nya masih di relatif 50 ya, masih di relatif cukup rendah kalau menurut saya. Jadi karena itu kalau menurut saya BBRI sendiri sih masih ada ruang untuk mengalami kenaikan. Jadi untuk target kenaikannya selanjutnya sih kalau menurut saya yaitu di level resistance selanjutnya yaitu di 4.350 ya. Dan untuk sekalian menjawab orang yang sering nanya-nanya soal BBR ini, ini saya buat invest gimana nih? Nah, menurut saya sih kalau kalian sudah beli ya itu di level support ini dan kalian buat invest, menurut saya kita bisa simpan dulu aja ya. Soalnya menurut saya ini ada perubahan tren dari pergerakan BBRI ya. Jadi mungkin kita bisa antisipasi bahwa BBRI ini akan berhenti turunnya untuk mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa keep terlebih dahulu, kita mungkin bisa antisipasi kenaikannya terus menerus sampai ada tanda-tanda dia mau melemah atau ada tanda-tanda beberapa dead cross atau bearish divergence dari pergerakan BBRI untuk kalian baru jual ya.
Oke, jadi itu untuk BBRI dan selanjutnya kita akan bahas Telkom ya. Ini saya sempat bahas juga di minggu lalu setelah Telkom terjun sangat dalam ya kemarin waktu minggu lalu ya, minus 3,25%, break level supportnya kembali ke bawah ya. Tapi seperti yang saya sempat bilang di video saya sebelumnya itu bahwa dengan penurunan dia Telkom kemarin pun ini Telkom bahkan masih di atas EMA 10 ya, sehingga saya masih bilang Telkom ini masih uptrend. Dan kita ketahui dengan saat pergerakan harga yang baru breakout, terus biasanya breakout, retrace dia naik kembali, itu biasanya apa ya, um, potensi untuk naiknya biasanya masih banyak ya. Apalagi kita bisa lihat ini mirip seperti kayak semacam double bottom dengan ada tanda-tanda bullish divergence, dia akhirnya breakout. Menurut saya sih kalau apalagi ya di saham yang cukup bagus ya, yaitu Telkom Blue Chip yang dimana kalian bisa investasikan. Menurut saya seperti BBRI kalau menurut saya mirip ya. Jadi kita bisa ya maksud saya dengan penurunan kemarin pun ya kita bisa tetap simpan aja dan antisipasi untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Soalnya kita ketahui pergerakan penurunan ini pun harganya masih di atas EMA 20 sehingga emang ini menunjukkan ada tanda-tanda perubahan dari pergerakan tren Telkom ya. Jadi secara pergerakan belum ada tanda-tanda dia mau reversal, maksudnya tanda-tanda dia mau turun, belum ada tanda-tanda dead cross. Overall kita lihat MACD-nya juga sama, naik terus, golden cross, money flow index juga mengalami kenaikan, overall trennya naik. Jadi kalau menurut saya konsepnya juga mirip seperti BBRI, di mana kita mungkin bisa antisipasi Telkom mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat trennya terus mengalami kenaikannya, overall masih cukup baik, walaupun kita lihat ada tanda-tanda udah ada pelemahan dikit ya. Ini kita lihat dari level 79 sekarang di 78,86. Harganya naik tetapi money flow index sudah mulai melemah. Jadi mungkin kita akan antisipasi beberapa pullback terlebih dahulu dari pergerakan Telkom ya. Nah, jadi ini ya maksud saya kan tadi saya bilang ya itu yang dengan time frame predikan itu buat investasi. Nah, tapi kalau kalian yang buat trading ini sebenarnya ada tanda-tanda bearish divergence ya. Jadi ini kita lihat bahwa saat Telkom menyentuh level sini terus dia turun terus dia mencapai level ketinggian yang lebih tinggi lagi. Ini money flow index justru masih tertahan di 47 ya dibandingkan dia sebelumnya di 79. Jadi kita lihat bahwa di sini ada tanda-tanda bearish divergence dari pergerakan Telkom dan kita juga bisa lihat dari histogramnya pun juga mirip ya polanya ya. Dari 9 terus ke 8 garisnya pun juga turun ke bawah ya. Jadi kalau dan ini seperti yang saya ingatkan kembali ya, ini dengan time frame 1 jam ya. Jadi buat skala trading ya. Jadi untuk skala trading menurut saya Telkom akan ada koreksi terlebih dahulu dari ketinggian dia hari ini. Sebelum dia mungkin akan melanjutkan kenaikannya lebih lanjut ya. Soalnya overall kita lihat trennya masih cukup baik. Jadi kalau menurut saya untuk jangka menengah jangka panjang sih masih cukup baik ya. Oke, jadi itu untuk Telkom. Dan selanjutnya saya ingin bahas BABP ya. Ini kayak saya sempat analisa juga ya, tapi ini udah agak dulu ya. Nah, jadi kita langsung analisa untuk pergerakan BABP ya. Jadi BABP ini kita lihat pergerakan harganya ini beberapa hari lalu mengalami kenaikan terus. Dan kita ketahui dengan pergerakan harga ini pun BABP ini sudah break level resistance yaitu di ketinggian dia sebelumnya. Dan saat ini harganya sudah mencapai level yang sangat relatif tinggi, bahkan jauh di atas MA5 ya. Jadi kita bisa ketahui dengan nggak pakai Bollinger Band, kita bisa tahu bahwa ini sudah menyentuh level batas atas dari Bollinger Band ya. Dan kita lihat dari money flow index ini menyentuh level relatif overbought. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa aja sih naik ya, tapi mungkin kita perlu antisipasi bahwa kenaikannya sudah akan melemah ya. Nah, kita lihat aja nih time frame per 4 jamnya. Nah, ini yang saya ingin tekankan dan juga berikan ya maksudnya kalian berwaspada aja ya. Maksudnya ini kan naiknya sangat tinggi ya. Jadi dan biasanya tuh retail dan yang lain tuh biasanya masuknya agak telat gitu. Jadi kalian tetap maksudnya harus antisipasi ya kalau misalkan dia ternyata turun ya. Nah, jadi dengan kenaikan ini ya kita lihat ya, harganya dia menyentuh di sini ya waktu dia pertama kali dia naik sangat tinggi, money flow index menyentuh level 96 ya. Terus dia turun sebentar, terus dia naik kembali ke level yang lebih tinggi, terus saat ini dia naik lagi ke level yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kan kalian lihat ya dengan time frame per dia kan emang money flow index sangat tinggi. Jadi bisa aja emang dia masih naik ya. Kalau misalkan emang trennya masih bullish banget, bisa aja dia masih naik. Tetapi kita lihat dengan time frame per 4 jamnya, ini kita lihat bahwa dengan harganya dia terus mengalami kenaikan, money flow index-nya sudah terus mengalami pelemahan ya. Walaupun kita lihat bahwa ketinggiannya kan dia terus melemah ya, tetapi ini kita lihat titik rendahnya sebenarnya dia naik ya. Jadi mirip seperti pola symmetric triangle dari pergerakan osilatornya ya. Jadi bisa dibilang ya, maksudnya
di satu sisi ada yang ngejual nih cukup banyak, dan kalian mungkin nyadar juga ya waktu itu sempat dia turun ya, maksudnya naik tinggi terus turun sangat dalam ya. Jadi ada yang kuat jual, tetapi dalam satu sisi lain ada yang kuat beli juga ya. Jadi kita lihat di sini, jadi ada seperti pertarungannya di antara yang jual dan juga beli ya, dan suatu saat pasti akan break. Nah, breaknya tuh di antara yang penjual dan beli yang kalah, yang kita nggak tahu kan. Jadi karena itu menurut saya kalian tetap harus antisipasi worst case scenario di mana saat pembelinya sudah kalah daripada yang penjual ya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per jamnya, kita zoom in lagi aja. Zoom innya juga sama dengan per 4 jamnya. Kita lihat bahwa saat harganya terus mengalami kenaikan yang lebih tinggi nih ya, money flow indexnya justru dia terus mengalami penurunan ya. Ini kita lihat MACD-nya pun juga sudah mengenakok, bahkan ini udah turun ya, udah turun nih. Histogramnya dia awalnya di 5, sekarang hanya di 0 ya, 0. Jadi MACD dan juga money flow index ini sudah menunjukkan bearish divergence dari pergerakan BABP, sehingga terutama untuk kalian yang sudah profit ya, menurut saya kalian kurangi posisi dulu aja. Seperti yang selalu saya ingatkan ya, maksud saya di saham-saham seperti ini bisa aja dia naik kembali ya, maksudnya bisa aja dia naik lagi, no one knows. Tetapi yang kalian perlu persiapkan itu adalah kalian harus mengantisipasi worst case scenario-nya. Nah, caranya gimana? Itu adalah dengan kalian mengurangi posisi kalian dengan take profit sebagian terlebih dahulu ya. Untuk mengantisipasi kalau misalkan ternyata dia turun, at least kalian sudah take profit sebagian, sehingga kalian masih tetap profit kalau misalkan kalian menjual sisanya tuh rugi atau gimana ya. Jadi itu yang kalian perlu waspada aja. Saya nggak bilang dia akan turun ya, maksudnya emang ada tanda-tanda dia mau melemah, jadi kalian perlu waspada, tetapi bisa aja dia masih mengalami kenaikan, soalnya kita ketahui pergerakan harganya pun ini sudah break level resistance-nya. Jadi kemungkinan besar mungkin akan ada pullback terlebih dahulu ya, dari tanda per jam dan juga 4 jam kan ada bearish divergence. Jadi mungkin akan pullback terlebih dahulu, terus dia mungkin akan ngetes beberapa trend line-nya sebelum dia mengalami kenaikan yang lebih tinggi itu ya. Oke, jadi itu untuk BABP, dan selanjutnya kita akan bahas Mayora. Ada yang sempat request ya untuk saham ini. Oke, jadi untuk Mayora ini juga salah satu saham consumer yang cukup baik ya untuk Mayora. Nah, tapi mirip seperti saham-saham blue chip ya, emang lagi ada, maksudnya saham-saham blue chip kan banyak yang kegugurannya, maksudnya yang downtrend atau gimana ya. Jadi emang cukup umum ya. Jadi kita lihat sini secara pergerakan harga pun, ini kita lihat bahwa Mayora ini benar-benar on the edge pas di MA 200-nya, yaitu di garis putih ininya. Dan hari ini saat IHSG kita hijau, Mayora justru merah yang minus 2,31%, turun kembali di bawah di garis MA 200-nya ya. Nah, kita lihat dari money flow index-nya nih, justru dia dengan penurunan hari ini ya, gini justru money flow index-nya terjun lebih dalam daripada titik rendah dia sebelumnya. Jadi pada perdagangan hari ini pergerakannya kurang terlalu baik ya untuk pergerakan Mayora ya. Soalnya ini kita lihat money flow index terjun lebih dalam. Ini kita lihat histogramnya punya dari awalnya dia 22, sekarang hanya naik dengan 8 doang. Tetapi ini memang harganya dia makin melemah ya. Jadi memang ada tanda-tanda secara pergerakan MACD dan juga harganya nih terus mengalami pelemahan ya. Gitu. Nah, kita zoom aja dengan time frame per 4 jamnya. Nah, per 4 jamnya juga sama. Ini kita lihat perdagangan sebelumnya ini dia di 56,97, saat ini di 55,37. Ada tanda-tanda dia sudah mulai mau turun kembali ya. Dan kita lihat dengan time frame per jamnya pun juga sama. Kita lihat sini dia mengalami penurunan dan akhirnya dia terjun ya tiba-tiba ya. Hari ini dia terjun lebih dalam, sangat dalam ya. Jadi dan ini kita bisa lihat ya bahwa dengan time frame per jamnya pun osilatornya masih di relatif cukup tinggi di level 42-an. Jadi kalau dengan tren yang kita bisa lihat seperti ini ya, mungkin kemungkinan besar Mayora ini masih ada potensi untuk koreksi ya. Dengan target koreksinya kalau menurut saya itu di level supportnya itu di 2520 ya. Dan itu menjadi penentuan apakah Mayora ini bisa bertahan di level supportnya untuk mempertahankan harganya, atau justru dia akan break level level supportnya untuk mengalami penurunan lebih dalam ya. Yang perlu kita bisa lihat sebenarnya nih dari pergerakan Mayora ini, kita bisa lihat sebenarnya nih Mayora ini sedang membentuk pola inverted head and shoulder atau bisa dibilang bullish head and shoulder. Soalnya ini kita lihat shoulder di sini headnya lebih dalam, dan saat ini shoulder ini pas di nggak terlalu pasti agak lebih dalam daripada sebelumnya dari pergerakannya ya.
Tetapi of course ini belum terkonfirmasi, soalnya harusnya dia bisa break neckline-nya yaitu di sekitar sini ya, di sekitar yang orang kita bisa bilang di level resistnya di sekitar 2650 ya. Nah, saat ini sih secara pergerakan harganya ini dia saat bounce dari level supportnya dia baru naik sedikit, dia sudah turun kembali ya. Jadi not a really good sign untuk mengkonfirmasi inverted head and shoulder-nya. Jadi kalau menurut saya dengan pergerakan money flow index yang masih cenderung untuk mengalami pelemahan, mungkin kita bisa antisipasi untuk tunggu di 2520 kalau kalian mau entry di saham Mayora. Sekalian kita wait and see apakah dia bisa bertahan di level support ini, untuk menunjukkan bahwa dia bisa bertahan di harga ini, berkonsolidasi, dan mungkin mantul di level supportnya untuk ngetes ulang level resistnya di sekitar 2650 ya. Oke, jadi itu untuk Mayora, dan selanjutnya untuk yang terakhir nih ada yang request juga, yaitu saham Sido ya. Nah, saham Sido ini adalah saham farmasi yang bisa dibilang salah satu saham yang cukup baik juga ya sebenarnya untuk ini ya. Dan untuk pergerakan Sido ini sebenarnya cenderung mirip seperti pergerakan Mayora juga sebelumnya. Ini kita lihat harganya terus tertahan di level support ini, yaitu di level 765, dan saat ini sudah mendekati garis EMA 200-nya ya. Dari dia terus mengalami berkonsolidasi dan saat ini sudah menyentuh level EMA 200-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa dari MACD-nya ini sudah ada tanda-tanda dia mau naik ya. Dengan harganya dia cenderung di level yang sama, dia udah mulai naik. Dan saat perdagangan dia di level supportnya ini, sebenarnya ini money flow index Sido sudah menyentuh level oversold ya, dan saat ini sedang mantul ya. Jadi kalau menurut saya dengan harganya pas di level support, money flow index per D-nya pun bahkan sudah mencapai level titik yang sangat oversold. Ini kita kalau tarik panjang dari perdagangan sebelumnya ini menyentuh level oversold ini juga cukup jarang ya untuk Sido yang menyentuh level yang sangat rendah seperti ini ya. Sehingga kalau menurut saya not a bad entry untuk kalian entry di level support ini. Dan kemungkinan besar dengan pas di level supportnya dia akan ada pantulan dari level supportnya ya. Dan kita zoom in aja langsung ke time frame per 4 jamnya ya. Nah, ini seperti saya bilang ya, kan dari per day-nya kan ada tanda-tanda kesannya kayak harusnya pantulnya. Nah, kita lihat dari 4 jamnya pun juga ada tanda-tanda dia akan cenderung mantul ya. Soalnya kita lihat bahwa saat harganya dia cenderung terus tertahan di level support atau berkonsolidasi di sekitar sini, gak terlalu banyak bergerak ya. Bisa dibilang ya volatilitasnya sudah mulai merucut ya. Ini kita lihat justru money flow index-nya dia naik ya. Justru dia naik, dan kita langsung zoom aja ke time frame per jamnya. Per jamnya pun juga sama, trennya dia terus mengalami kenaikan, dan saat ini bahkan ketinggiannya ini sudah mencapai ketinggian dia lebih dari sebelumnya yang di awal di 64,94, saat ini di 67,41 ya. Nah, ini saya sekalian tunjukin aja. Jadi maksud saya money flow index kan ada tanda-tanda dia mau naik ya, dan kita lihat bahwa harganya di level support, volatilitasnya sudah mulai merucut ya. Seperti yang saya sempat analisa Telkom ya. Jadi suatu saham yang volatilitasnya makin merucut, suatu saat itu akan break harganya. Bisa breaknya ke atas, breakout, atau dia ke bawah, breakdown, no one knows. Tetapi kalau dengan money flow index tanda-tandanya sih akan breakout ya. Jadi kalau menurut saya untuk entry pun juga nggak terlalu masalah ya. Nah, kita bisa lihat aja dengan Bollinger Band-nya pun ya. Ini awal kita lihat nih volatilitasnya kan dia besar ya, besar-besar, ini mulai merucut, terus dia membesar lagi, terus dia membesar, dan saat ini kita lihat volatilitasnya ini sudah mulai merucut kembali ya di sekitar sini ya. Jadi kemungkinan besar akan breakout untuk pergerakan Sido ya. Breakoutnya kemana? Ya, kita perlu wait. Maksudnya kalau misalkan kalian breakout traders ya, kalian wait until ada konfirmasi ya. Konfirmasi itu kalau misalkan dia bisa break EMA 20-nya itu di garis ini. Kalau misalkan dia setelah volatilitas merucut ini dia bisa break EMA 20-nya dan bertahan di atas EMA 20, kemungkinan besar Sido sudah berhenti turunnya, pantul pas di EMA 200 ya, dan di level support ini untuk mengalami kenaikannya. Dan untuk target tradingnya, target minornya kalau misalkan dia breakout yaitu menyentuh level resistance selanjutnya yaitu di 815 ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Cukup menarik ya untuk pergerakan IHSG setelah beberapa hari ini IHSG kita terus mengalami loyo, dan seperti di prank ya minggu lalu ya, naik-naik udah senang-senang terus dia turun. Ternyata hari ini kita tidak jadi di prank ya. Setelah apalagi kayak BBRI dan Mandiri yang sudah naik sangat tinggi, ternyata pada penutupan justru dia mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Jadi cukup bahagia lah ya, cukup lega lah untuk kita ya, untuk pergerakan IHSG kita hari ini.
Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.